PT Esta Indonesia yang bergerak dalam bidang pembibitan, budidaya, dan perdagangan besar sarang burung walet merupakan calon emiten dengan kode NEST akan menjadi emiten kedua yang bermarkas di Jawa Tengah yang listing di tahun 2024 setelah emiten PT Gripta Putra Persada atau GRPH. NES akan listing dengan menerbitkan saham baru sebesar 20% atau sebanyak 882,5 juta lembar. Harga penawaran umum antara 160 sampai dengan 200 rupiah dan nilai nominal sahamnya hanya 50 rupiah. Dengan demikian, PBV IPO mencapai lebih dari 3 kali. NES akan dapat mengkolek dana retail sebesar antara 141 sampai dengan 177 miliar rupiah. NES tidak menerbitkan buaran. Sesuai dengan prospektusnya, NES merencanakan penggunaan dana hasil IPO akan digunakan untuk 7,57% atau sekitar 12,3 miliar akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian 6 bidang tanah dan bangunan yang nantinya akan dimanfaatkan oleh perseroan sebagai rumah sarang burung walet berlokasi di Poso, Sulawesi Tengah yang dimiliki oleh pihak terafiliasi yaitu Bapak Ho Anton Seswanto selaku Direktur Utama dan pemegang saham pengendali dari perseroan. Saat ini, persentase kontribusi bahan baku perseroan yang berasal dari panen rumah burung walet sendiri hanya sekitar 1%. Harapannya akan meningkat seiring dengan burung walet yang berkembang baik pada rumah tersebut, mengingat 6 rumah burung walet tersebut sudah dapat beroperasi sejak tahun 2024 dan sudah dapat menghasilkan sarang walet. Saya hitung, rata-rata harga 6 rumah burung walet ini hanya sebesar Rp280.000 per meter persegi. Menurut saya, ini wow banget, karena dalam kondisi siap untuk dapat segera memproduksi sarang walet. Artinya, harganya sangat murah. 18,93% atau sekitar 30,3 miliar akan digunakan untuk penyetoran modal kepada entitas anak, yaitu PT Tunas Esta Indonesia atau TEI, yang selanjutnya akan digunakan oleh TEI sebagai belanja modal berupa pembelian 6 bidang tanah dan bangunan yang menjadi satu kesatuan. Bangunan tersebut akan digunakan sebagai kantor operasional PT TEI dan sekaligus sebagai pabrik dengan estimasi kapasitas produksi sebesar 35 ton per tahun dan terletak pada satu area yang sama. Bangunan tersebut nantinya akan dimanfaatkan oleh PT TEI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, di mana diproyeksikan akan beroperasi secara komersial pada tahun 2026, yang termasuk di dalamnya kegiatan pembersihan, pencucian, dan pengemasan sarang burung walet, yang kemudian terhadap barang jadi sarang burung walet tersebut akan dilakukan ekspor. Saya hitung rata-rata harga 6 aset yang akan digunakan untuk pabrik ini mencapai sebesar 2,33 juta per meter persegi. Lebih dari 26% hasil IPO akan digunakan untuk pembelian aset dari pemegang saham pengendali. Hal ini mirip dengan penggunaan dana hasil IPO PT Benteng Abi Teknik emiten dengan kode BATR dengan penggunaan dana hasil IPO sebesar 37% untuk pembelian aset dari pemegang saham pengendali. Sejak listing, BATR hanya naik di hari pertama dan selanjutnya longsor hingga mencapai 30% hanya dalam waktu 2 bulan. Apakah IPO dari NES masih mempunyai daya tarik? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Umumnya
investor retail tidak menyukai penggunaan dana hasil IPO untuk membeli aset dari pihak berelasi, karena hal tersebut merupakan salah satu indikasi exit strategi dari pemegang saham pengendali. Dan yang kedua, sulit untuk memperoleh nilai pasar yang wajar atas transaksi tersebut. Berikut catatan saya untuk teman-teman yang akan mengkolek saham PT Esta Indonesia, calon emiten dengan kode NES. Yang pertama, transaksi dengan pihak terafiliasi yang merupakan pemegang saham pengendali ternyata bukan hanya dari dana hasil IPO saja, namun juga dari dana impreng, tambahan modal saham investor di akhir tahun 2023 yang terdiri dari 3 SHGB di daerah industri Terboyo, Semarang, Jawa Tengah senilai 21 miliar dan 2 SHGB di Kabupaten Parigi serta 7 SHGB di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah senilai 45 miliar. Sehingga total transaksi dengan pemegang saham pengendali sebelum listing sudah mencapai sebesar 66 miliar atau hampir setara dengan 50% dari dana hasil IPO. Impreng adalah setoran modal dalam bentuk aset setelah dinilai ekivalensinya dengan dana tunai. Yang kedua, meskipun sama-sama berwujud tanah dan bangunan rumah walet, namun harga per meter persegi dari 9 rumah walet dari Impreng tersebut sangat bervariasi, berkisar antara 270.000 sampai dengan 4,5 juta per meter persegi. Dan dalam prospektusnya, tanpa diberikan penjelasan kondisi rumah walet tersebut, terutama terkait dengan produktivitasnya. Apakah dalam kondisi sudah berproduksi, siap untuk berproduksi, atau masih perlu perlakuan khusus untuk bisa menghasilkan sarang walet? Namun, apabila dibandingkan dengan rencana penggunaan dana hasil IPO yang sebesar 7,57% yang akan digunakan untuk membeli 6 SHGB di Kabupaten Poso sesuai dengan butir 1 di atas, yang rata-rata harga per meter perseginya hanya sebesar Rp280.000 dengan target telah berproduksi pada tahun 2024 ini, mestinya aset rumah walet yang diimprengkan pada akhir tahun 2023 ini juga dalam kondisi siap berproduksi, bahkan harusnya telah berproduksi, mengingat harga rata-ratanya mencapai 1,16 juta per meter persegi. Yang ketiga, dengan demikian, sampai dengan tanggal 28 Desember tahun 2023, status 2 rumah walet di Parigi dan 7 rumah walet di Donggala mestinya belum menjadi milik perseroan. Sehingga status perseroan sampai saat itu lebih tepatnya sebagai pedagang sarang burung walet. Namun, sesuai dengan prospektusnya, proporsi biaya penjualan atau BPP pada tanggal 31 Januari 2024 tidak mengalami perubahan yang sangat signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Padahal pada akhir tahun 2023, 9 sarang burung walet tersebut telah menjadi milik perseroan. Hal ini tentu tidak logis, karena dengan telah menjadi milik perseroan, maka sejak tahun 2024, biaya pokok produksi 9 sarang burung walet tersebut harusnya berubah dari biaya beli dari supplier terhadap sarang burung walet menjadi biaya pemeliharaan walet. Sehingga mestinya biaya pokok produksi atau BPP atas 9 sarang burung walet tersebut akan mengalami penurunan yang sangat tajam. Saya coba melakukan perhitungan dengan data pernyataan dalam prospektusnya bahwa saat ini persentase kontribusi bahan baku perseroan yang berasal dari panen rumah burung walet sendiri hanya sekitar 1%. Maka sesuai dengan biaya pokok produksi selama bulan Januari 2024 yang sebesar 74,57 miliar rupiah, maka nilai kontribusi rumah walet yang dimiliki oleh perseroan adalah senilai
0,75 miliar atau 1% kali 74,57 miliar rupiah. Apabila dibandingkan dengan nilai inbank pada akhir tahun 2023, artinya 9 rumah walet tersebut seharusnya memberikan hasil sebesar 1,65% dalam waktu 1 bulan. Dengan demikian, seharusnya biaya pokok produksi pada tahun 2024 turun sekitar 1,65% dibandingkan dengan penjualannya. Namun, kenyataannya proporsi biaya pokok produksi terhadap penjualan tahun 2024 menjadi sebesar 91,26% atau justru naik 0,46% dibandingkan dengan proporsi biaya pokok produksi selama tahun 2023 yang hanya sebesar 90,80%. Analoginya, bila 9 sarang burung walet tersebut merupakan kebun mangga, maka status usaha perseroan terhadap 9 aset tersebut sejak tahun 2024, perseroan berubah dari pedagang mangga menjadi petani mangga, sehingga biaya pokok produksi mestinya turun minimal 1,65%. Karena mangga dari 9 kebunnya tinggal petik, tidak perlu membeli dari penjual mangga yang merupakan pemilik lahan lama yang telah dimiliki oleh perseroan dengan cara inbank. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Logis kan analogi ini? Yang keempat, dengan data yang menurut saya kurang akurat tersebut, maka andalan kita adalah pada kualitas komisaris independen. Komisaris independen perseroan merupakan purnawirawan jenderal polisi yang namanya cukup dikenal karena merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah dan saat ini juga menjabat sebagai komisaris independen Pertamina. Namun, hal ini tidak bisa menjadi jaminan karena terbukti prospektusnya lolos dari koreksi komisaris independen. Kita juga dapat belajar dari PT Widodo Makmur Perkasa, emiten dengan kode WMPP, yang listing pada Desember 2021 di harga Rp160, dengan komisaris yang bukan orang sembarangan, terdiri dari Profesor, Purnawirawan Jenderal Polisi, dan Purnawirawan Jenderal TNI. Namun, hanya dalam waktu 2 tahun, harga saham WMPP telah jandar di Rp50. Bahkan, saat ini, setelah masuk dalam full call auction, saham WMPP hanya seharga Rp12 atau tinggal 7,5% dari harga IPO. Saat ini, anak usahanya PT Widodo Makmur Unggas, emiten dengan kode WMUU, juga sedang menghadapi gugatan PKPU. Dan apabila kita bedah lagi, selama aktif sebagai polisi, komisaris independen NES tidak pernah bertugas di Provinsi Sulawesi Tengah, di mana di wilayah tersebut perseroan mempunyai aset 9 rumah walet dan akan bertambah dengan 6 rumah walet yang akan dibeli setelah IPO nanti, dengan total nilai aset sebesar Rp78 miliar atau proporsinya akan mencapai 110% dibandingkan dengan aset tetap perseroan sesuai dengan neraca per 31 Januari 2024. Saya jadi mempertanyakan, kira-kira pemilihan komisaris independen ini untuk kepentingan perseroan atau untuk kepentingan pemegang saham pengendali ya? Sepertinya OJK harus membuat perubahan aturan. Pemilihan komisaris independen sebaiknya dilakukan setelah listing. Dengan demikian, komisaris independen posisinya cukup jelas, yaitu mewakili pemegang saham retail.
bukan mewakili pemegang saham pengendali. Kelima, menurut saya ini paling kritikal karena sejak tahun 2023 sebenarnya ada ekspansi investasi yang signifikan dari NES. Dari pedagang sarang walet menjadi peternak walet dan perusahaan investasi. Pada tahun 2023 terjadi perubahan aset tidak lancar yang sangat besar. Dari hanya 7 miliar di tahun 2022 menjadi 115 miliar di akhir tahun 2023. Ada dua komponen yang berubah. Yang pertama, perubahan terhadap aset tetap yang disebabkan oleh karena adanya in-bank berupa rumah walet. Sehingga usaha perseroan mengalami pergeseran dari hanya sebagai pedagang sarang walet juga menjadi peternak walet. Dan yang kedua, muncul aset tidak lancar berupa investasi saham yang nilainya mencapai 43 miliar. Sesuai dengan prospektusnya dijelaskan bahwa investasi saham ini merupakan investasi atas efek yang tercatat di Bursa Efek Hong Kong dan berdenominasi dolar Hong Kong dalam bentuk efek yang tidak untuk diperdagangkan, yaitu investasi dengan memiliki saham dari Xiamen Yan Palace Birds Nest Industry Co. Ltd. dengan proporsi investasi mencapai 40% dari aset tidak lancar yang dimiliki oleh NES. Menurut saya, hal ini harus digali lebih dalam oleh OJK. Apakah NES mempunyai izin sebagai perusahaan investasi seperti PT Saratoga Investama Sedaya? Sesuai dengan prospektusnya, NES hanya melampirkan perizinan yang terkait dengan usaha budidaya burung walet. Dan apabila saya cross-check dengan data pembeli serta penerima piutang usaha dari laporan keuangan NES, terdapat nama perusahaan yang mirip dengan perusahaan di mana NES menanamkan investasinya tersebut, yaitu Xiamen Yan Palace Silong Food Co. Ltd. dengan rata-rata proporsi pembelian di atas 80% terhadap produk-produk NES. Xiamen Yan Palace Silong Food Co. Ltd. juga sebagai penerima piutang usaha yang bukan golongan piutang kepada pihak berelasi dengan proporsi rata-rata di atas 50% dalam 2 tahun terakhir. Apabila OJK tidak melakukan investigasi lebih mendalam, NES berhasil untuk listing dan ternyata Xiamen Yan Palace Silong Food Co. Ltd. merupakan pihak berelasi dengan Xiamen Yan Palace Birds Nest Industry Co. Ltd. Sepertinya BEI akan semakin dekat dengan area investasi judi yang legal. Lalu, bagaimana bisa Bapak Condro Kirono mau menjadi komisaris independen dari NES ya? Apakah status komisaris independen di NES nantinya tidak akan menimbulkan risiko terhadap status komisaris independen beliau di Pertamina, terutama apabila kinerja NES nantinya tidak bagus? Apakah risikonya sebanding, teman-teman? Apakah dengan kondisi tersebut saham NES masih menarik untuk dikolek dan layak sebagai alternatif investasi? Kasih komen dan semangat sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.